Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, everyone, let me introduce myself. My name is Maulina Hafidah with name 2030104037 from class CPI 5B. Okay, I will presentation about modul ajar bahasa Inggris SMP kelas 7 kurikulum Merdeka tentang greeting and parting. Oke. Di sini yang pertama ada identitas penulis di mana penulisnya atau penyusunnya itu saya sendiri, Maulina Hafidah, dengan mata pelajaran bahasa Inggris. Di sini saya memilih jenjang SMP ke kelas 7 semester 1 tahun ajaran 2022 dengan alokasi waktunya 2 JP. Yaitu yang selanjutnya itu ada kompetensi awal, di mana kompetensi awal yang saya buat untuk peserta didik ini, yaitu peserta didik harus memiliki kemampuan menggunakan ungkapan-ungkapan greeting dan parting untuk melakukan percakapan dalam kegiatan pembelajaran bahasa Inggris. Selanjutnya itu ada profil pelajar Pancasila. Di sini saya menggunakan profil pelajar Pancasilanya, yaitu peserta didik aktif dalam berdiskusi, kreatif, dan juga dalam kegiatan pembelajaran, peserta didik tersebut dapat bernalar kritis dalam mencari jawaban. Selanjutnya, sarana dan prasarana yang digunakan dalam modul ajar ini, yaitu yang pertama ada laptop, tentunya terus internet, infocus, selanjutnya ada papan tulis, dan juga ada buku paket atau modul ajar. Selanjutnya target peserta didik dalam modul ajar ini yaitu siswa reguler, dan model pembelajaran yang digunakan dalam modul ajar yang saya buat ini yaitu genre based approach. Selanjutnya yaitu ada komponen inti, di mana di dalam komponen inti ini ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang saya gunakan yaitu ada dua. Yang pertama, peserta didik mampu menggunakan ungkapan salam perjumpaan atau greeting dan salam perpisahan atau parting untuk melakukan percakapan dengan teman dalam konteks familiar di sekolah dan di rumah. Selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran yang kedua, peserta didik mampu memahami ide utama tentang ungkapan-ungkapan salam perjumpaan atau greeting dan ungkapan-ungkapan salam perpisahan atau parting dalam konteks familiar di sekolah dan di rumah. Selanjutnya itu ada assessment yang saya gunakan dalam modul ajar kepada siswa ini, yaitu ada assessment formatif dan assessment sumatif. Asesmen formatif ini saya gunakan yaitu tertulis, yaitu dapat berupa mengerjakan LKPD, yaitu lembar kerja peserta didik kepada peserta didik tersebut nantinya. Dan untuk sumatif, asesmen yang saya gunakan yaitu mengerjakan soal nantinya di akhir pembelajaran kepada peserta didik tersebut. Selanjutnya, pemahaman bermakna yang saya gunakan dalam modul ajar ini yaitu greeting adalah ungkapan yang digunakan oleh peserta didik dalam memulai suatu percakapan. Greeting ini biasanya mengekspresikan seseorang untuk menyapa di awal satu sama lain. Dan selanjutnya ada pertanyaan pemantik, yaitu ada dua pertanyaan pemantik. Yang pertama yaitu apa yang ada di dalam, nantinya guru akan bertanya kepada siswa apa yang ada dalam pikiran siswa tersebut ketika mendengar kata greeting dan parting.
Selanjutnya yang kedua yaitu kalimat apa yang digunakan oleh siswa tersebut dalam mengucapkan greeting atau parting ketika bertemu dengan teman-temannya tersebut. Selanjutnya yaitu ada kegiatan pembelajaran yang dilakukan antara guru dan siswa. Yang pertama, pendahuluan. Di dalam pendahuluan ini kegiatan pembelajaran yang dapat guru lakukan yaitu yang pertama, guru memasuki kelas dengan mengucapkan salam seperti dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dear student. Good morning my dear student, how are you today? Selanjutnya kegiatan pembelajaran guru yang kedua dalam pendahuluan ini yaitu guru meminta peserta didik untuk berdoa dan membaca Al-Quran. Selanjutnya, guru memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sifat kedisiplinan. Contohnya seperti ungkapan who is doesn't come today. Selanjutnya, kegiatan pembelajaran yang dapat dilakukan oleh siswa di dalam pendahuluan ini yaitu siswa menjawab salam dan sapaan guru. Contohnya seperti ungkapan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning teacher. I'm fine atau I'm very well. How about you? Dan selanjutnya kegiatan pembelajaran yang dapat dilakukan oleh siswa di dalam pendahuluan ini yaitu siswa membaca Al-Quran bersama guru. Selanjutnya kegiatan pembelajaran inti. Karena di sini saya menggunakan metode pembelajaran metode pembelajaran genre based approach, makanya di dalam kegiatan pembelajaran inti ini ada 4 yaitu yang pertama BKOF. Di dalam kegiatan pembelajaran BKOF ini kegiatan yang dapat dilakukan oleh guru yang pertama, guru membangun konteks pengetahuan peserta didik terkait dengan ungkapan salam perjumpaan atau greeting dan salam perpisahan atau parting. Selanjutnya yang kedua MOT, kegiatan pembelajaran yang dapat dilakukan oleh guru di dalam MOT ini yaitu guru memberikan contoh ungkapan salam perjumpaan atau greeting dan salam perpisahan atau parting kepada peserta didik. Dan nantinya kegiatan yang dapat dilakukan oleh peserta didik di dalam MOT ini yaitu peserta didik diberikan ungkapan salam perpisahan atau parting dan salam perjumpaan atau greeting yang diberikan oleh guru tersebut. Selanjutnya kegiatan pembelajaran GCOT. Dan di dalam kegiatan pembelajaran GCOT ini kegiatan dapat dilakukan oleh guru yaitu guru meminta peserta didik untuk menganalisis ciri-ciri dan unsur kebahasaan pada ungkapan salam perjumpaan atau greeting dan salam perpisahan atau parting bersama teman. Selanjutnya, guru meminta peserta didik secara berpasangan melakukan percakapan sederhana yang berkaitan dengan ungkapan sapaan atau greeting dan salam perpisahan atau parting di depan kelas. Nah, di dalam kegiatan pembelajaran GCOT ini, kegiatan pembelajaran yang dapat dilakukan oleh peserta didik yaitu peserta didik tersebut mampu menganalisis ciri-ciri dan unsur kebahasaan pada ungkapan salam perjumpaan atau greeting dan salam perpisahan atau parting bersama teman. Dan yang kedua, kegiatan pembelajaran yang dapat dilakukan oleh peserta didik dalam GCOT ini yaitu peserta didik secara berpasangan melakukan percakapan sederhana yang berkaitan dengan ungkapan sapaan atau greeting dan salam perpisahan atau parting di depan kelas. Selanjutnya yaitu ada ICOT. Di dalam ICOT ini kegiatan pembelajaran yang dapat dilakukan oleh guru itu guru meminta peserta didik
untuk menganalisis ciri-ciri dan unsur kebahasaan pada ungkapan salam perjumpaan atau greeting dan salam perpisahan atau parting secara individu. Dan nantinya peserta didik mampu mengidentifikasi ciri-ciri dan unsur kebahasaan pada ungkapan salam perjumpaan atau greeting dan salam perpisahan atau parting secara individu. Dan selanjutnya yaitu yang terakhir, kegiatan pembelajaran penutup. Setelah guru melakukan 4 kegiatan pembelajaran inti tersebut, yaitu BKOF, MOT, GCOT, dan ICOT, maka guru langkah terakhir yang dapat dilakukan oleh guru dalam kegiatan pembelajaran ini yaitu menutup pembelajaran. Di sini kegiatan pembelajaran yang dapat dilakukan oleh guru untuk menutup pembelajaran yaitu guru meminta peserta didik untuk menyimpulkan materi yang dipelajari. Seperti ungkapan, so dear student, the conclusion of the material today about greeting and parting is. Selanjutnya, guru memberikan tugas dan memberikan gambaran tentang materi selanjutnya. Seperti ungkapan, next week we will learn material about, dan selanjutnya yaitu guru mengucapkan salam. Di kegiatan penutup ini yang dapat dilakukan oleh peserta didik yaitu peserta didik menyimpulkan materi pembelajaran terkait dengan materi yang telah dipelajari. Dan selanjutnya peserta didik mencatat tugas apa yang diberikan oleh guru tersebut. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu peserta didik menjawab salam. Selanjutnya refleksi. Refleksi yang dapat dilakukan oleh guru dan peserta didik yaitu di dalam modul ajar yang saya buat ini, yaitu yang pertama refleksi dari pendidik yaitu kendala apakah yang ditemukan oleh guru dalam melaksanakan pembelajaran pada materi ini. Pada materi ini maksudnya pada materi greeting dan parting. Selanjutnya refleksi guru selanjutnya, apakah solusi yang diambil oleh guru untuk mengatasi kendala yang ditemui selama pembelajaran. Dan yang ketiga, langkah apa yang dilakukan oleh guru jika tujuan pembelajaran belum tercapai. Dan yang refleksi guru yang terakhir yaitu, apakah perubahan yang akan dilakukan pada pertemuan berikutnya untuk mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya, refleksi pada peserta didik dapat berupa pertanyaan yaitu, kendala apakah yang peserta didik temui saat mengikuti pembelajaran hari ini? Dan yang kedua, bagaimanakah perasaan siswa selama mengikuti pembelajaran hari ini? Dan yang ketiga, kesulitan apakah yang siswa temukan saat mengikuti pembelajaran? Dan yang pertanyaan yang terakhir yaitu, langkah apa yang siswa lakukan untuk mengatasi kesulitan yang mereka temukan? Selanjutnya di dalam modul ajar ini saya juga melampirkan lampiran yaitu greeting dan parting, dapat kalian lihat di dalam modul ajar yang saya buat ini. Yaitu yang pertama saya melampirkan tentang greeting, yaitu yang pertama definisi tentang greeting. Greeting adalah sebuah ungkapan yang digunakan oleh orang ketika bertemu dengan seseorang, baik yang mereka kenal atau yang mereka tidak kenal. Greeting ini biasanya digunakan untuk memulai sebuah percakapan.
contohnya seperti hello, good morning, how are you, dan sebagainya. Selanjutnya ada yaitu macam-macam greeting. Yang pertama formal greeting. Contohnya seperti hello, good morning, good evening, how are you, how are you doing, dan sebagainya. Yang mana responnya bisa dilihat dari modul ajar yang saya buat ini. Selanjutnya ada informal greeting, yaitu contohnya seperti WhatsApp, it's good to see you, how are things with you, how have you been, dan lain sebagainya. Dan itu termasuk ke dalam informal greeting. Selanjutnya yaitu parting. Parting yaitu ungkapan yang dilakukan yang diucapkan oleh seseorang ketika bertemu dengan seseorang, sama seperti greeting. Namun di dalam parting ini dilakukan di akhir sebuah percakapan, atau di akhir ketika seseorang bertemu dengan orang lain. Sesama seperti greeting, parting juga ada dua, yaitu yang pertama formal parting yang dapat terdiri dari contohnya seperti it was a pleasure seeing you, it was nice to meet you, have a nice day and goodbye. Dan itu termasuk ke dalam formal parting. Adapun responnya bisa dilihat dari modul ajar yang saya buat ini. Dan selanjutnya itu ada informal parting. Contoh dari informal parting ini yaitu nice seeing you, goodbye, see you later, dan later. Dan responnya bisa dilihat dari modul ajar yang saya buat. Dan untuk worksheet-nya saya buat berupa pertanyaan-pertanyaan. Ada pertanyaan multiple choice dan pertanyaan essay. Baik itu greeting dan parting worksheet yang saya buat yaitu sama dapat berupa multiple choice dan juga essay. Contoh dari worksheetnya itu bisa dilihat dari modul ajar yang saya buat, yaitu di sini saya menyediakan sebuah gambar tentang contohnya dari worksheet greeting ini, yaitu di sini saya menyediakan gambar tentang percakapan greeting, lalu nanti siswa-siswa tersebut menjawab pertanyaan dari gambar yang ada di modul ajar ini. Dan begitu juga dengan parting. Pertanyaan yang saya buat yaitu peserta didik tersebut dapat melengkapi kalimat-kalimat rumpang yang ada di dalam percakapan parting yang saya buat ini. Adapun materi pengayaan dan remedial yang ada dalam modul ajar yang saya buat ini, yaitu materi pengayaannya dapat berupa
pengertian dari greeting dan parting tersebut, siswa dapat menyebutkan kembali apa itu definisi dari greeting dan parting tersebut, macam-macam dari greeting dan parting tersebut. Kemudian siswa tersebut dapat membuat sebuah dialog pendek tentang greeting dan parting tersebut. Adapun remedialnya yaitu mengulang membuat teks dialog tentang ungkapan greeting atau parting dengan menggunakan formal dan informal dari masing-masing greeting dan parting selama 10 menit. Kemudian siswa mempresentasikan dialog tersebut di depan kelas bersama teman pasangannya tanpa melihat teks. Oke. That's all about my presentation. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.